Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah melakukan salah satu rangkaian proses pembelajaran dalam hal mengevaluasi melalui penilaian harian untuk kita ketahui sampai di mana pengetahuan Ananda dalam hal materi yang telah kita laksanakan pada bagian pertama di semester genap ini. Jadi tentunya dalam hal itu ada yang remedial, ada juga yang juga bagus nilainya. Jadi mungkin anak-anakku bisa kembali mengkaji khususnya kepada yang remedial itu untuk melihat atau mengulangi kembali dari materi yang telah saya uraikan melalui video-video yang saya kirim pada saat itu. Jadi selanjutnya anak-anakku sekalian, kita akan melanjutkan pasal berikut. Dalam hal ini al-mu'rabatuh, ya, dengan pasal al-mu'rabatuh, ya. Namun sebelumnya mari kita berdoa dulu dalam memulai materi agar ilmu-ilmu yang kita peroleh nantinya selama dalam proses ini bisa berkah dan bisa bermanfaat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman shahiha. Amin. Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mendalami materi, saya ingatkan Ananda atau terlebih awal mengisi absen, ya, absen yang ada pada classroom sebagai pertanda Ananda hadir pada pertemuan ini, ya. Nah, tapi kalau toh ada di antara anak-anakku yang bermasalah dalam classroom, apakah jaringan, apakah HP-nya dan sebagainya, itu bisa Anda komen di grup yang ada pada masing-masing kelas bahwa saya hadir tetapi ya tidak bisa masuk absen di classroom misalnya, ya, supaya ya saya juga bisa pahami bahwa oh ini si A seperti ini, si B seperti ini. Karena terus terang ya, saya sampaikan bahwa pada daftar hadir itu setiap pertemuan itu sangat berharga buat saya untuk penilaian Ananda. Karena ya saya tidak lihat Ananda, saya tidak mengetahui siapa, tetapi dari segi itu saja itu sudah termasuk bisa saya menilai, termasuk ketepatannya dalam mengisi absen, termasuk dalam cepat merespon dari apa yang saya sampaikan lewat grup dan sebagainya, itu termasuk penilaian sikap terhadap Ananda semua, ya. Karena itu kita tidak pernah bertatap muka, jadi saya tidak terlalu mengetahui
secara mendalam atau secara baik terhadap anak-anakku semua. Tapi mudah-mudahan ini bisa semua kita lalui, bisa kita semua laksanakan tetap muka seperti halnya yang dulu-dulu itu. Jadi mari kita berdoa semoga agar semua masa pandemi ini cepat berlalu dan bisa kembali kita bertetap muka sebagaimana biasanya. Amin. Anak-anakku sekalian, mari kita lanjut untuk materi kita, yakni paslon. Jadi saya yang baca, silakan Anda perhatikan catatannya yang telah saya berikan tugas untuk mencatat. Nantinya juga itu bisa diterjemahkan. Ya, saya baca dulu. Paslon. Al-mu'rabatu qismani. Al-mu'rabatu qismani. Titik 2, qismun yu'rabu bil harakati. Qismun yu'rabu bil harakati. Wa qismun yu'rabu bil hurufi. Wa qismun yu'rabu bil hurufi. Falladhi yu'rabu bil harakati. Falladhi yu'rabu bil harakati arba'atu anwa'in. Falladhi yu'rabu bil harakati arba'atu anwa'in. Al-ismul mufradu. Al-ismul mufradu wa jam'ut taksiri wa jam'ul muannasis salimi wa jam'ul muannasis salimu ya, wa jam'ul muannasis salimu wal fi'lul mudhari'u alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Wa kulluha turfa'u bid dammati wa tunsabu bil fathati wa tuhfazu bil kasrati wa tuhfazu bil kasrati wa tujsamu bis sukuni wa tujsamu bis sukuni. Wa kharaja an zalika salah satu asya'a jam'ul muannasis salimu. Jam'ul muannasis salimu yunsabu bil kasrati. Yunsabu bil kasrati. Wal ismul ladzi la yansarifu. Wal ismul ladzi la yansarifu yuhfadhu bil fathati. Yuhfadhu bil fathati. Wal fi'lul mudhari'u al mu'tallul akhiri. Wal fi'lul mudhari'ul mu'tallul akhiri yujzamu bihasbi akhirihi. Yujsamu bihasbi akhirihi. Ya. Anda bisa ulang-ulang bacanya ya. Nah. Lanjut terjemahkan. Paslon. Pasal. Al-mu'rabatu qismani.
yang diirab atau dalam kurung yang dirobah, kismani terdiri dari dua bagian. Isim yang dirobah atau isim yang diirab dalam kurung dirobah terdiri dari dua bagian. Terdiri dari dua bagian. Jadi dua. Qismun yu'rabu bil harakati. Bagian yang pertama diirab dalam kurung dirobah dengan harakat dalam kurung baris. Bagian pertama diirab atau dirobah dalam kurung dirobah dengan harakat atau melalui harakat dalam kurung baris. Jadi harakat itu sama dengan baris. Yu'rabu diirab sama dengan dirobah, ya. Itu maksudnya. Bagian pertama diirab dalam kurung dirobah bil harakati melalui harakat atau baris. Wa qismu yu'rabu bil hurufi. Wa qismu yu'rabu bil hurufi. Dan bagian yang kedua dirobah melalui huruf. Wa qismun yu'rabu bil hurufi. Dan bagian yang kedua diirab dalam kurung dirobah melalui huruf. Ya. Palladhi yu'rabu bil harakati arba'atu anwa'in. Palladhi yu'rabu bil harakati arba'atu anwa'in. Maka yang diirab dalam kurung dirobah melalui harakat atau baris, maka diirab atau dirobah melalui harakat atau baris arba'atu anwa'in pada 4 bagian. Pada 4 bagian. Yang pertama al ismul mufradu, yakni isim mufrad atau bahasa lainnya kata benda tunggal. Artinya yang menunjukkan benda itu yang menunjukkan satu. Yaitu isim mufrad, yakni isim mufrad atau kata benda tunggal. Yang kedua, wa jamu taksiri, jamak taksir. Jamak taksir. Yang ketiga adalah wa jamul muannatsis salimu, jamak muannats salim. Wal fi'lul mudhari'ul ladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Wal fi'lul mudhari'ul ladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Yang keempat, fi'il mudhari yang tidak bersambung sesuatu pada bagian akhirnya. Fi'il mudhari yang tidak bersambung sesuatu pada bagian akhirnya. Wa kulluha turfa'u bid-dammati. Wa kulluha turfa'u bid-dammati. Kesemuanya hal itu dirapat dengan dhamma. Kesemuanya itu dirapat dengan dhamma. Bisa juga langsung seperti itu.
wa tunsabu bil fathati dan dinasab dengan fathah, wa tuhfazu bil kasrati dan dihafaz dengan kasrah, dihafaz dengan kasrah, wa tujasamu bis sukuni serta dijasam dengan sukun atau huruf baris mati. Ya. Wa haraja an zalika salasatu asya'a. Wa kharaja an zalika salasatu asya'a. Dikecualikan hal itu, dikecualikan hal itu, salah satu asya'an pada 3 hal, dikecualikan pada 3 hal itu, dikecualikan hal itu pada 3 hal, yakni jam'ul muannas salimi, jamak muannas salim, yunsabu bil kasrati, dinasab dengan kasrah, dinasab dengan kasrah, wal ismul ladzi la yansarifu dan isim yang tidak ditasrif, dan isim yang tidak ditasrif, yuhfazu bil fathati, dihafaz dengan fathah, dihafaz dengan fathah, dihafaz dengan fathah. Wal fi'lul mudhari'ul muttallul akhir dan fi'il mudhari yang sakit huruf akhirnya, fi'il mudhari yang sakit huruf akhirnya, yujazamu bihasbi akhirihi, dijasam dengan membuang huruf akhirnya, dijasam dengan membuang huruf akhirnya. Ya, jadi sampai di situ dulu. Kita bahas dulu satu bagian karena tadinya terbagi 2. Ya, terbagi 2. Jadi hanya sebagian dulu kita bahas, insya Allah pada pertemuan berikut kita akan lanjut. Nah, silakan Anda perhatikan, saya akan jelaskan. Ini suatu pasal yang baru ya, atau hal yang baru untuk materi kita. Dalam hal ini adalah kita akan tinjau hal-hal yang dirubah, hal-hal yang diirab. Iya. Karena pada dasarnya hal-hal yang diirab itu ada 2, yakni ya tadi kita sudah baca, qismu yu'rabu bil harakati wa qismu yu'rabu bil hurufi. Jadi perubahan atau irab itu, perubahan baris-baris yang ada itu hanya terjadi pada 2 tempat. Yakni tempatnya itu dirubah melalui dengan harakat. Melalui dengan harakat. Harakat itu ada 4 ya. Harakat fathah, harakat kasrah, harakat rafa, harakat sukun. Jadi itu. Jadi ada yang berubah dengan barisnya. Jadi kapan berubah itu, maka itu termasuk i'rab mu'rab, artinya berubah. Jadi kapan berubah dan bagaimana perubahannya itu tergantung pada posisi kata itu dalam suatu kalimat. Ya, jadi
Kenapa misalnya berbaris begini, kenapa berbaris begini, itu tergantung dari penempatannya dalam suatu kalimat. Ya, apakah dia tinggal di awal kalimat, dia tinggal di akhir kalimat, apakah dia ada huruf di depannya dan sebagainya dan sebagainya itu. Yang jelas Anda dulu paham di sini bahwa perubahan itu atau i'rab itu terjadi, i'rab itu atau perubahan hanya terjadi pada dua tempat, yakni berubah dengan harakat atau baris dan berubah dengan huruf. Jadi ada juga berubah dengan hurufnya. Seperti itu, ada yang dibuang berarti hurufnya yang dibuang. Kalau barisnya ya tetap kata-katanya itu tinggal baris pada bagian akhirnya itu yang berubah. Itu. Jadi itu terjadi pada dua hal. Berikutnya ya wa qismu yu'rabu bil hurfi, yaitu tadi pembagiannya ada dua, dirubah dengan huruf atau melalui dengan huruf. Ya, kita bahas dulu bagian pertama. Palladzi yu'rabu bil harakati. Yang dirubah dengan harakat atau baris, kita akan lihat pada 4 tempat, pada 4 bagian, yakni isim mufrad. Berikut jamak taksir. Tadi saya sampaikan isim mufrad itu adalah kata benda tunggal. Yang kedua adalah jamak taksir. Ini jamak berarti jamak banyak. Banyak, at-taksir itu yang tidak beraturan, berarti jamak yang tidak beraturan. Karena jamak itu ada 3, ada jamak muannas. Jamak itu banyak yang menunjukkan kepada perempuan, jamak muzakkar banyak untuk menunjukkan laki-laki, kemudian jamak taksir ini banyak untuk yang tidak termasuk laki-laki dan tidak termasuk perempuan. Dalam hal ini tidak ada ketentuan perubahannya, tidak sama dengan jamak yang lain, jamak muannas salim misalnya, jamak muzakkar salim, ada semua itu ketentuan-ketentuannya. Dari mufrad ditambah ini akhirnya menjadilah jamak. Kalau ini jamak taksir ini itu tidak ada. Jadi bagaimana caranya kita tahu bahwa ini adalah bagaimana perubahannya? Bagaimana kita tahu bahwa perubahannya jamak taksir seperti ini? Ya tentunya kita membutuhkan untuk banyak membaca, membuka-buka kamus, memahami kamus, karena memang terkadang itu pada sastrawan itu dalam membuat deretan-deretan mufradat itu, kalau toh dia adalah jamak, terkadang dia di samping mufrad itu memang ditulis juga bagian jamak. Ada biasa tertulis itu jing, baru ada kata-kata di depannya, berarti itu adalah jamak dari mufrad yang ada di depannya. Jadi itu harus banyak membaca. Karena itu tadi susah, karena tidak ada ketentuan-ketentuannya. Kalau jamak muannas salim kan gampang, ada, cukup ditambah alif dengan ta. Kalau jamak muzakkar salim cukup ditambah waw dengan nun atau ya dengan nun pada bagian akhir daripada mufrad. Itu sudah bisa kita kenal. Tetapi kalau ini jamak taksir ya agak susah. Tapi ya saya kira tidak ada susah kalau Anda punya niat baik, Anda punya kemauan. Artinya itu tadi saya sampaikan sebelumnya bahwa harus banyak membaca, banyak menghafal, banyak membuka-buka kamus untuk mencari itu jamak-jamak taksir. Kemudian jamak muannas salim ini jamak banyak untuk menunjukkan untuk perempuan. Jadi maknanya bermakna banyak tetapi untuk perempuan. Kalau tadi itu ya selain laki-laki, selain perempuan, itu masuk pada jamak taksir. Kalau ini jamak muannas salim khusus untuk perempuan. Yang keempat adalah wal fi'lul mudhari'ul ladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Yakni fi'il mudhari. Apa itu fi'il mudhari? Fi'il itu adalah kata kerja. Al mudhari itu adalah yang sedang berlangsung atau yang akan datang. Yang alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un, yang tidak bersambung dengan yang lainnya. Jadi inilah empat yang menjadi pembahasan pada bagian
Al-faslu ini yakni pembagian mu'rabnya itu ada dua, yakni berubah melalui dengan harakat dan berubah melalui dengan huruf. Nah, dibahas lagi bahwa yang dirubah dengan harakat itu ada 4, melalui 4, yakni isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Ya. Wa kulluha turfa'u bidhammati. Kesemuanya itu dirapat dengan dhamma. Nah, jadi yang keempat itu tadi dirapat dengan dhamma. Nah, jadi perubahannya bisa memakai dhamma. Wa tunsabu bil fathah, bisa memakai dengan baris fathah. Wa tuhfazu bil kasrah, dan bisa memakai berubah menjadi kasrah. Kemudian waktu jasamu bisukuni, dan bisa berubah menjadi sukun. Kapan semuanya itu berubah barisnya? Itu tergantung dari posisi dalam suatu kalimat. Misalnya apakah jabatannya kata itu? Nah, itu berubahlah sesuai dengan posisinya, karena ada semua ketentuan-ketentuannya. Saya kira ada pernah saya sampaikan, saya berikan contoh, misalnya berbaris fathah karena ini, berbaris dhamma karena ini, berbaris ini dengan ini. Itulah penyebabnya. Nah, tapi intinya di sini adalah tergantung dari posisi kata itu dalam suatu kalimat. Ya, saya kira inilah dulu pada bagian pasal ini. Bentar kita akan lanjutkan pada bagian lanjutannya, karena ini agak-agak luas penjelasannya. Sekira demikian, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.